Di sebuah ruang sempit dan gelap, tersimpan sebuah rahasia besar yang membuat banyak orang terhenyak. Bahkan, kejadian ini dinilai sangat tidak masuk akal dan tidak dapat dicerna oleh akal sehat. I wasn't born with intention, thought about doing that. What about doing what? Say it. Once you say it, it's out. My grandparents. Hai, saya Iqbal. Selamat datang di JB Story. Sebelum kita lanjut, saya akan bacakan dulu komentar salah satu dari kalian, yaitu dari KM Mr. MR ya, Mr. Saifullah Ahmad 60. Bang Iqbal titip salam untuk Wulan istriku dan Zauki anakku di Gresik. Oh, halo Kak Saiful Ahmad. Ini titip salam tapi salamnya apa? Kok nggak ada? Salam gitu aja nih. Untuk Kak Wulan dan Dek Zauki, semoga sehat-sehat selalu di Gresik ya. Ini ada salam dari ayahmu. Dan saya akan selalu ingatkan bahwa kejadian yang akan kita bahas ini adalah kisah nyata, bukan film. Oleh sebab itu jangan lupa like, comment, dan share cap. Without any further ado, langsung saja kita ke ceritanya, and welcome to JB Story. Di kota Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, pada tanggal 18 Maret tahun 2000, lahir seorang putri cantik bernama Cassandra George dari seorang ibu bernama Amanda Sterling. Sejak kecil, Cassandra atau Casey tinggal bersama ibu kandung dan ayah tirinya. Ia pun tumbuh menjadi bocah yang aktif, ceria, dan sangat penurut. Casey juga seperti anak-anak lainnya, ia suka bermain dan mempelajari hal-hal baru. Namun saat beranjak remaja, Casey tiba-tiba berubah menjadi pribadi yang suka membantah, memberontak, dan sulit diatur. Ia selalu melawan kedua orang tuanya dan bertindak kasar pada keluarganya sendiri. Casey bahkan kerap mengkonsumsi minuman alkohol dan obat-obatan terlarang saat berada di sekolah. Sehingga ia pun sering mendapat hukuman dan diskors selama beberapa waktu. Meskipun begitu, Casey tidak pernah jerah dan selalu melakukan kesalahan yang sama. Amanda sang ibu tidak habis pikir dan tidak tahu lagi bagaimana cara menghentikan kenakalan anak gadisnya itu. Ia pun sudah melakukan berbagai macam upaya untuk menghukum sang buah hati, mulai dari menyita ponselnya, mengajaknya berbicara dari hati ke hati, hingga melarangnya keluar rumah. Akan tetapi, Casey tetap saja membandel dan tidak pernah menghiraukan perkataan ibunya. Kenakalan gadis tersebut nampaknya disebabkan oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari seorang ayah. Casey juga kehilangan figur ayah dan tidak pernah merasakan pelukan serta kehangatan darinya. Hal itu diperparah oleh lingkungan pergaulan yang tidak baik, sehingga Casey semakin tak terkendali dan sangat keras kepala. Pada tahun 2015, sang ibu kemudian meminta bantuan kedua orang tuanya yang bernama Wendy dan Randall George untuk mendidik putrinya. Semenjak saat itu, Casey tinggal di rumah kakek dan neneknya yang berlokasi di kota Lawrenceville. Wendy, sang nenek, kemudian mencoba berbicara dengan Casey dan kembali mengenang momen saat mereka bermain bersama. Dengan cara seperti itu, wanita tersebut berharap agar sang cucu bisa menuruti semua perkataannya. Namun, Casey sama sekali tidak menyukai dan sangat canggung pada neneknya sendiri. Alhasil, gadis itu pun sering membantah sang nenek dan berkata-kata kasar kepadanya. Wendy dan Randall kemudian sepakat untuk mendidik Casey dengan menerapkan peraturan yang ketat. Mulai dari larangan mengkonsumsi alkohol, obat-obatan terlarang, hingga membatasi pergaulan sang cucu. Akan tetapi, kedisiplinan yang ingin diajarkan oleh kakek dan nenek itu justru menimbulkan dampak yang sangat negatif pada Casey. Remaja tersebut menjadi lebih agresif, emosional, dan semakin bandel. Hal itu juga membuat Casey sering membolos dan akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah. Tak hanya itu saja, remaja tersebut kerap bertindak kasar pada neneknya sendiri hingga membuat Wendy mengalami cedera tulang belakang.
Seiring berjalannya waktu, perilaku Casey semakin menggila dan tidak bisa terkontrol. Selama 2 tahun tinggal di rumah sang nenek, ia berulang kali terjerat kasus hukum dan kerap melarikan diri. Wendy dan Rendali pun sering memasang poster tentang menghilangnya sang cucu dan akan menghentikan pencarian setelah Casey bersedia untuk pulang. Selama itu pula, polisi sering bolak-balik mendatangi rumah Wendy dan Rendali untuk menyelesaikan kasus sang cucu. Bahkan karena terlalu sering menangani permasalahan keluarga tersebut, polisi sampai muak dan merasa bosan dengan mereka. Hingga di suatu titik, aparat berwenang memilih untuk mengabaikan laporan dari Wendy mengenai perilaku buruk cucunya. Lambat laun, Wendy dan Rendali merasa lelah dengan tingkah nakal sang cucu. Di usia mereka yang menginjak 63 tahun, pasangan tersebut seharusnya sedang menikmati masa tuanya tanpa harus dibebankan dengan permasalahan pelik seperti ini. Selain membuat mereka kelelahan, tingkah Casey juga menyebabkan hubungannya dengan Amanda menjadi berantakan. Hal itu disebabkan oleh perbedaan pola asuh di antara mereka yang kerap kali menimbulkan perdebatan. Putra Wendy dan Rendali yang bernama Christopher sebenarnya meminta sang ibu untuk menyerahkan Casey pada ibunya. Namun, pasangan tersebut menolak dan sangat meyakini bahwa suatu hari nanti gadis itu bisa berubah menjadi lebih baik. Lalu, pada bulan Maret tahun 2017, Casey mengenalkan pacarnya yang bernama Johnny Ryder kepada sang nenek dan kakek. Ia dan Johnny pernah bersekolah di tempat yang sama dan sudah lama menjalin pertemanan. Pria tersebut berusia 19 tahun dan baru saja dibebaskan dari penjara akibat tindak pencurian dan pembobolan. Johnny juga berstatus sebagai duda dan baru saja berpisah dari mantan istrinya. Meski sang kekasih pernah terjerat kasus hukum, Casey sangat menyayanginya dan ingin selalu bersama pria itu. Akan tetapi, hubungan mereka tidak mendapat restu dari Wendy dan Rendali. Sang kakek dan nenek beranggapan bahwa Johnny dapat memberikan pengaruh buruk pada cucunya. Karena hal ini, mereka melarang pria itu menemui Casey dan berusaha menjauhkan kedua sejoli tersebut. Casey pun merasa geram dan kembali kabur dari rumah sang nenek. Namun hingga beberapa hari kemudian, gadis tersebut belum juga pulang dan sama sekali tidak memberi kabar. Pada tanggal 1 April tahun 2017, Wendy mencari sang cucu melalui sebuah postingan di Facebook. Tak lama berselang, wanita itu mengirim pesan kepada saudara iparnya dan memberitahukan bahwa ia akan beristirahat sejenak dan berharap agar semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Akan tetapi beberapa hari setelah mengirim pesan itu, Wendy dan sang suami tiba-tiba tidak bisa dihubungi dan seolah menghilang secara misterius. Media sosial Wendy juga tidak aktif dan tidak membuat unggahan apapun. Padahal biasanya wanita tersebut kerap mencurahkan seluruh isi hatinya melalui berbagai postingan yang ia tulis. Menantu dan anak-anaknya kemudian melaporkan keanehan ini ke kantor polisi dan meminta petugas untuk mencari tahu keberadaan orang tua mereka. Polisi pun segera menuju ke lokasi itu dan mengamati keadaan di sekeliling rumah. Secara sekilas, tidak ada tanda-tanda atau sesuatu yang mencurigakan di daerah tersebut. Mereka lalu melangkah menuju pintu dan mengetuk beberapa kali. Namun, tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Keesokan harinya, aparat kepolisian kembali mendatangi rumah itu untuk memeriksanya. Dan lagi-lagi, Wendy dan Rendali tidak ada di dalam sana. Lalu pada tanggal 8 April, aparat berwenang kemudian menetapkan bahwa pasangan suami istri tersebut telah menghilang. Di hari yang sama, pada pukul 8:30 malam, polisi tiba-tiba mendapat telepon dari seorang wanita bernama Mindy yang tinggal di kawasan Rambling Woods Drive. Wanita itu melaporkan bahwa ia dan kekasihnya yang bernama Kevin baru saja mengalami tindak kekerasan. Tak lama berselang, petugas menuju ke lokasi itu untuk melakukan penyelidikan. Berdasarkan hasil interogasi singkat, rumah itu ternyata tempat tinggal keluarga Johnny, pacar dari Casey, yakni remaja yang selama ini sedang mereka cari. Sedangkan Mindy atau korban dari peristiwa ini adalah kakak kandung dari Johnny. Di rumah tersebut, Johnny tinggal bersama kakak dan sang ibu yang bernama Tomoko. Mindy kemudian menceritakan bahwa malam itu ia dan sang pacar pulang ke rumahnya untuk makan malam.
Setibanya di sana, wanita itu langsung menuju ke kamarnya dan membersihkan diri. Mindy pun sangat terkejut saat melihat ruangan tersebut sangat berantakan dan barang-barang di dalam sana sudah berserakan di mana-mana. Wanita itu sangat meyakini bahwa ada seseorang yang sengaja masuk ke kamarnya untuk mengambil dompet. Mindy juga menduga pelakunya tak lain tak bukan adalah adiknya sendiri. Ia kemudian menghampiri Johnny untuk menanyakan hal ini. Pria itu rupanya sedang berada di ruang tamu bersama Casey. Mereka sedang mengkonsumsi minuman alkohol dan obat-obatan terlarang. Dengan nada penuh emosi, Mindy bertanya kepada Johnny dan menyuruhnya agar berkata jujur. Ia juga mengancam akan melapor polisi apabila tidak mau mengaku. Johnny lalu keluar rumah dan masuk ke dalam sambil membawa merica bubuk dan semprotan racun beruang. Pria itu kemudian menyemprotkannya ke arah sang kakak hingga membuat Mindy kesulitan bernafas. And I hung up on the police, like I already dialed 911. And then all of a sudden he goes out and comes back in and just sprays us straight in our faces and starts hitting us and tells his girlfriend to go grab the bat. Tak lama setelahnya, Johnny menyuruh Casey untuk mengambil tongkat baseball. Ia kemudian menggunakan alat itu untuk menyerang kakaknya sendiri. Akibatnya, Mindy mengalami banyak luka lebam di beberapa bagian tubuh. Tak puas sampai di situ saja, Johnny juga melakukan hal yang sama pada pacar sang kakak. Ia bahkan menyerangnya hingga membuat Kevin jatuh tersungkur ke lantai. Di momen yang menegangkan tersebut, Kevin sempat memohon kepada Johnny agar menghentikan tindakannya. Mindy lalu mendatangi mereka dan saling berebut tongkat baseball dengan sang adik. Tak lama kemudian, Kevin mengambil botol minuman alkohol dan menggunakannya untuk menyerang Johnny. Akibatnya, Johnny mengalami sedikit luka dan mengeluarkan bercak-bercak merah di kepalanya. Si adik dan sang pacar lalu melarikan diri menggunakan mobil milik Mindy. Dari pernyataan tersebut, polisi menetapkan Johnny dan Casey atas tindak penganiayaan dan pencurian mobil. Ketika hendak meninggalkan rumah itu, petugas melihat garasi di sana dalam keadaan pintu terbuka. Saat masuk ke dalam ruangan tersebut, mereka melihat mobil Mazda Tribute sedang terparkir di dalam tempat itu. Setelah ditelusuri lebih lanjut, kendaraan tersebut adalah milik Wendy, wanita yang selama ini sedang mereka cari. Penemuan itu membuat polisi curiga dan menimbulkan banyak pertanyaan di benak mereka. Petugas pun menduga bahwa Johnny dan keluarganya mungkin terlibat dalam menghilangnya Wendy dan Rendali. Untuk memastikan hal ini, polisi kembali mendatangi kediaman pasangan suami istri tersebut. Sesampainya di sana, rumah itu masih dalam kondisi sepi, hening dan gelap. Berdasarkan informasi dari tetangga sekitar, kediaman tersebut sudah beberapa hari kosong. Mereka juga mengungkapkan bahwa Wendy dan Rendali memiliki 2 mobil dan salah satunya digunakan oleh Casey sang cucu. Meski tidak ada informasi yang mencurigakan, polisi tetap saja khawatir dan curiga pada rumah pasangan suami istri itu. Mereka kemudian sepakat untuk mendobrak tempat tersebut guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan ketika memasuki ruang bawah tanah, mereka melihat bekas makanan berserakan di meja. Petugas juga menemukan beberapa botol bekas minuman alkohol. Secara sekilas, tidak ada kejanggalan yang mengkhawatirkan di dalam sana. Kamar Wendy dan Rendali juga dalam keadaan kosong dan tidak ada petunjuk apapun di ruangan itu. Pihak berwenang kemudian melanjutkan pencarian ke dalam kamar mandi yang ada di dekat ruangan tersebut. Tanpa disangka-sangka, mereka menemukan Wendy tengah tergeletak dalam kondisi berlumuran bercak merah. Wanita tua itu mengalami luka tajam di bagian perut dan tubuhnya sudah hampir membusuk. Polisi pun meyakini bahwa Wendy telah meregang nyawa sejak beberapa hari sebelumnya. Setelah menemukan tubuh wanita tersebut, petugas kembali melakukan pencarian ke kamar mandi lain. Ketika membuka pintu ruangan itu, mereka melihat Rendali terkapar di lantai dengan berlumuran bercak merah. Pria tersebut juga mengalami luka yang sama seperti Wendy sang istri. Dengan kondisi yang seperti itu, petugas meyakini bahwa mereka telah dihabisi secara bersamaan oleh pelaku yang sama. Kepergian Wendy dan Rendali dengan cara yang mengenaskan membuat keluarganya sangat terpukul dan merasakan kesedihan yang mendalam. Mereka juga tak habis pikir siapa orang yang tega melakukan ini semua dan apa motif yang sebenarnya.
Dan karena tidak ada tanda-tanda pembobolan ataupun pencurian, keluarga korban beranggapan si pelaku mungkin berasal dari orang terdekat mereka. Dugaan tersebut kemudian dikaitkan dengan Casey sang cucu. Pasalnya, gadis tersebut tercatat pernah menyerang dan melakukan tindak kekerasan pada kakek dan neneknya. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan dengan melacak keberadaan remaja itu. Beberapa hari kemudian, mereka berhasil mendeteksi lokasi terakhir dari riwayat ponsel Casey. Petugas lalu menuju ke lokasi itu bersama beberapa tim gabungan. Di sana mereka bertemu dengan si pemilik rumah bernama Linda Spencer. Ia tinggal di sana bersama kedua anaknya yang salah satunya bernama Jake. Ketika diinterogasi oleh penyidik, Jake mengungkapkan bahwa ia dan Johnny telah berteman sejak masih duduk di sekolah dasar. Johnny merupakan sosok kawan yang baik, sopan dan sering mengunjunginya saat akhir pekan. Namun, ia kemudian membatasi pergaulan dengan sang teman karena Johnny sering minum minuman alkohol dan mengkonsumsi narkoba. I met him in middle school. So 6th grade, we were 12 or 13 years old. He was always a class clown and everything. Very funny, very loud, very outspoken, but also very kind and very polite. I mean, eventually he practically became family. He was at my house every weekend. Jake lalu menceritakan bahwa malam itu ia sedang berada di tempat kerjanya. Pria tersebut kemudian mendapat telepon dari sang ibu yang memberitahukan bahwa Johnny datang ke rumah dalam kondisi berlumuran bercak merah. Karena sangat khawatir pada sang teman, Jake bergegas pulang untuk menolong Johnny. Ia pun mempersilahkan pria itu untuk menginap di rumahnya sampai menunggunya benar-benar pulih. Di saat yang sama, petugas mendapat informasi dari ibu Johnny. Wanita itu menyampaikan bahwa ia baru saja memperoleh pesan suara dari putranya. Dalam rekaman tersebut, Johnny mengaku bersalah dan meminta maaf atas perbuatannya. Pria itu juga menyampaikan bahwa kondisinya sedang tidak baik-baik saja. I'm evil. I'm sorry. Tell Lindy I'm sorry. Tell Karen I'm sorry. I'm not well. I'm dying as we speak. Meski sudah mendapatkan informasi ini, polisi tidak langsung menangkap Johnny dan Casey begitu saja. Karena biasanya remaja seperti mereka berada di usia yang labil dan seringkali nekat melakukan tindakan yang di luar nalar. Karena hal inilah, penyidik sengaja menundanya sampai situasinya aman. Polisi bahkan menggunakan bantuan robot untuk memeriksa kondisi kamar yang ditempati oleh Johnny dan Casey. Ketika masuk ke ruangan itu, alat tersebut tidak menemukan keberadaan mereka. Setelah menabrak pintu kamar mandi, robot itu merekam kedua sejoli tersebut sedang tergeletak di lantai dengan berlumuran bercak merah. Tak lama berselang, polisi menuju ke ruangan itu dan membawa mereka ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan tim medis, Johnny dan Casey sengaja melakukan tindakan bundi menggunakan sajam hingga kehilangan banyak cairan. Akibatnya, Casey berada dalam kondisi kritis dan harus mendapatkan tindakan operasi. Beberapa hari kemudian, keadaan Johnny dan Casey sudah mulai membaik. Penyidik lalu mendatangi mereka untuk melakukan interogasi. Namun, Johnny tidak bersedia memberikan jawaban apapun dan meminta agar ditemani oleh pengacara. Tak lama setelahnya, petugas menghampiri Casey dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada gadis itu. Tanpa disangka-sangka, remaja berusia 17 tahun tersebut akhirnya membuat suatu pengakuan yang sangat-sangat mengejutkan. Dengan nada penuh kesedihan, Casey kemudian menceritakan bahwa ia sengaja melakukan bundi karena sudah muak dengan hidupnya selama ini. Gadis tersebut juga menjelaskan di malam itu, ia tidak dapat mengontrol emosinya dan mengalami depresi berat, sehingga ia memilih jalan pintas tersebut untuk menyelesaikan semua permasalahannya. What happened here? I tried to kill myself. Why would you do that, sweetie? Tell me why. I couldn't take it anymore. I didn't know where else to go. I didn't know what else to do. And then one night I just got really angry and depressed, and I don't know, I just felt like the whole world was kind of just collapsing on me, and
I just wanted to end it. Penyidik kemudian menanyakan lebih dalam lagi mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh gadis itu. Di momen tersebut, petugas juga meminta Casey agar jujur dan terbuka kepada mereka. Tanpa disangka-sangka, remaja itu akhirnya mengakui bahwa ia telah menghabisi kakek dan neneknya sendiri. I wasn't the one who intentionally thought about doing that. What about doing what? Say it. Once you say it, it's out. My grandparents. Setelah kondisi Casey sudah hampir pulih, petugas lalu membawa gadis itu ke kantor polisi. Di sebuah ruangan tertutup, remaja tersebut kemudian menceritakan bahwa ia sangat mencintai sang pacar dan rela melakukan apapun untuknya. Kala itu, Johnny memberitahunya bahwa ia berencana menghabisi seluruh anggota keluarganya agar bisa menguasai harta benda mereka. Johnny lalu mengajak Casey untuk menjalankan rencananya tersebut. Mereka kemudian menuju ke kediaman Johnny dengan mengendarai mobil milik nenek Casey. Setibanya di sana, Johnny tidak melihat keberadaan ibu dan kakaknya. Pria tersebut lalu menggeledah kamar kakaknya untuk mencuri dompet dan sejumlah uang. Setelah itu, mereka duduk bersantai di ruang tamu sambil menunggu kedatangan Tomoko dan Mindy. Namun, rencana Johnny gagal total karena sang kakak ternyata turut mengajak pacarnya pulang ke rumahnya. The plan was that we were both gonna get both of our families, but first we got my grandparents. Then that's why we went over to Johnny's house and we attacked his sister and her boyfriend because he wanted to kill his family. Okay. Penyidik lalu menanyakan tentang peristiwa detail saat ia kabur dari rumah kakek dan neneknya. Casey pun menjawab bahwa ia tidak ingat secara pasti kapan ia keluar dari tempat itu. Namun, gadis tersebut menjelaskan bahwa ia pergi dari rumah bukan karena kemauannya sendiri, melainkan atas perintah sang nenek. Secara lebih lanjut, Casey menceritakan bahwa Wendy tidak pernah suka dengannya ataupun Johnny. Sang nenek kemudian menghina, memarahinya dan mengancamnya akan memulangkannya ke rumah orang tuanya. Wendy juga menyuruhnya meninggalkan rumah itu jika tidak mau mematuhi aturannya. Sementara itu, terkait penghilangan nyawa kakek dan neneknya, Casey mengaku bahwa tindakan kejahatan tersebut adalah ide dari Johnny. Mereka lalu pergi ke sebuah taman untuk membicarakan rencana itu. Di sana, Johnny berusaha meyakinkan Casey agar mau menghabisi kakek dan neneknya sendiri. Pria tersebut juga merayu sang pacar bahwa dengan melenyapkan Wendy dan Rendali, ia dan Casey bisa hidup dengan bahagia dan tidak ada lagi yang bisa mengganggu hubungan mereka. Dengan sangat gobloknya, Casey pun mulai terpengaruh dengan ajakan kekasihnya. Terlebih lagi, selama ini ia memiliki hubungan yang kurang baik dengan kakek dan neneknya. Di momen tersebut, Casey juga menyampaikan bahwa selama ini Wendy dan Rendali selalu menuduh dan menuntutnya atas tindak kejahatan yang tidak pernah ia perbuat. Casey pun menjelaskan bahwa kakek dan neneknya sengaja melakukan hal itu karena ia tidak pernah menuruti perkataan mereka. He first asked me, "Are you afraid to die?" And I said no. And then I asked him, "Are you afraid to die?" And he said no. And he asked me, he was like, "Would you your grandparents?" And I kind of hesitated for a minute. And I was like, why? Casey kemudian menceritakan detik-detik mencekam saat ia menghabisi sang kakek dan nenek. Gadis tersebut menyampaikan bahwa saat itu ia mengajak Johnny masuk ke dalam rumahnya. Ia kemudian menaiki tangga dan mengikuti langkah pacarnya. Johnny kemudian masuk ke dalam kamar Rendali dan juga meminta Casey agar pergi ke dalam ruangan neneknya. Tak lama berselang, Casey mendengar suara benturan benda tumpul mengenai kepala sang kakek. Beberapa detik kemudian, terdengar teriakan dan suara minta tolong dari pria malang tersebut. Namun, hal itu tidak lantas membuat Casey merasa iba ataupun berniat membantu sang kakek. Suara teriakan dari Rendali justru membuat Casey semakin bersemangat dan bergairah untuk menghabisi neneknya. Ia kemudian menyerang Wendy secara barbar hingga jatuh tersungkur ke lantai. I go upstairs, he goes into my grandpa's room, and then I go into my grandma's room. Do you hear kind of what's going on over there? And Yeah. does that kind of cue you off to with your grandmother there? Yeah, he started going at it, and then, I could hear my grandpa just yelling, them fighting, and then I started getting the rush, and then, that's when I started hitting my grandma in the head. So you took the tire iron, is it just... I started just beating her head with it.
Setelah itu, Johnny menghampirinya dan membantunya mengeluarkan sang nenek dari kamar. Sang pacar lalu mengambil sajam dan menggunakannya untuk menyerang pasangan suami istri tersebut. Di momen yang menakutkan itu, Casey mendengar suara percikan bercak-bercak merah dan rintihan kesakitan dari sang kakek dan sang nenek. Bahkan Casey, si cucu biadab, juga turut membantu Johnny melakukan aksi keji tersebut. Dan agar perilakunya tidak diketahui oleh para korban, Casey dan Johnny menghabisi mereka dengan mengenakan topeng wajah. He got a knife, a big kitchen knife. He stabbed him and slit his throat. Captain made him bleed out in front of my grandma because we dragged my grandma into the room because my grandma was sleeping in the other room. I was fighting with my grandma. Like, I wasn't saying, she didn't know it was us. Setelah memastikan kakek nenek tersebut meregang nyawa, Casey dan sang pacar menyeretnya ke dalam kamar mandi dan melakban tubuh mereka. Agar bau tubuh korban tidak menyebar ke seluruh ruangan, para pelaku melapisi pintu TKP menggunakan gabus. Tanpa rasa bersalah sama sekali, kedua sejoli itu lalu mengadakan pesta di rumah tersebut sambil mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang. Blok, blok, blok memang. Akibat perbuatannya ini, Casey dan Johnny dinyatakan bersalah atas tindak penganiayaan dan penghilangan nyawa. Beberapa bulan kemudian, pengadilan kota Lawrenceville menggelar persidangan kasus ini. Dalam sebuah pernyataan, kepolisian daerah Gwinnett mengatakan bahwa kasus ini sangatlah unik dan membuat para orang tua resah. Tindakan yang dilakukan oleh kedua remaja itu sangat di luar nalar dan tidak dapat dicerna oleh akal sehat. Hal yang sama juga diungkapkan oleh hakim yang memimpin persidangan itu bernama Deborah K. Turner. Sang hakim menganggap mereka sebagai iblis kecil dengan tindak kejahatan yang sangat-sangat berat. Meski usia pelaku masih sangat muda, sang hakim tetap memvonis kedua sejoli itu dengan hukuman penjara seumur hidup dengan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman selama 60 tahun. Dari kasus ini kita bisa belajar, tindakan Casey sangat di luar nalar dan mengingatkan saya ke quotes yang mengatakan, perut kosong berbunyi, otak kosong biasanya sunyi. Kira-kira apa maksud dari quotes ini? Ada yang tahu nggak? Tulis di kolom komentar. Dan tak bosan-bosannya kami mengingatkan, tetaplah menjadi orang yang baik, tetap semangat, tetap berjuang, dan jangan lupa subscribe. Saya Iqbal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Jika ada dari kalian yang pengen kirim salam atau request kasus, bisa tulis di kolom komentar ya, nanti akan kita bacakan.